Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Pada kesempatan ini, tentunya Bapak berharap mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tiada kurang suatu apapun. Dengan harapan mudah-mudahan hari-hari yang akan datang juga kalian dalam keadaan sehat. Bagaimana? Tentunya kalian sudah siap semuanya? Baik. Pada minggu yang lalu, Bapak menyampaikan yaitu bab 2 berkaitan dengan pembelajaran yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Pada bab 2 tersebut, Bapak menyampaikan 2 kali pertemuan dan kemarin juga kita sudah melaksanakan yaitu penilaian harian kedua. Nah, sekarang kita lanjut yaitu pada bab 3 berkaitan dengan sistem hukum dan peradilan nasional. Oleh karenanya, mari kita perhatikan bagaimana penjelasan tentang bab 3 tersebut. Baik, sebelum kita berbicara bab 3, mari kita lihat bahwa setiap sekolah itu pasti ada yang namanya hukum atau tata tertib. Nah, tentunya tata tertib yang kita lakukan, yang kita laksanakan berjalan dengan sebaik-baiknya. Misalnya, di sini ada tata tertib sekolah, Bapak contohkan yaitu tata tertib di sekolah, misalnya apa? Anak-anak harus sudah hadir di sekolah 5 menit sebelum atau paling lambat sebelum lonceng berbunyi. Itu salah satu contohnya. Nah, karena posisi kita adalah dalam keadaan COVID, dalam keadaan tidak aman, maka kalian tentunya bisa mempersiapkan diri yaitu di rumah masing-masing. Baik, sebelum kita lanjut, apa itu tata tertib? Tata tertib sekolah ibarat sebuah sistem hukum yang berlaku pada sekolah yang bersangkutan. Sekolah satu dengan yang lainnya memiliki tata tertib yang berbeda. Sama dengan sistem hukum, setiap tempat memiliki sistem hukum masing-masing. Apa yang dimaksud dengan sistem hukum? Baik, perhatikan pada penjelasan berikut ini. Sebelum kita menjelaskan, terlebih dahulu Bapak sampaikan, yaitu tujuan pembelajaran pada pertemuan ini. Setelah membaca materi mengenai hakikat hukum, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hukum dengan benar. Yang kedua, setelah mengidentifikasi gambar peradilan nasional dalam sebuah tabel, peserta didik mampu menguraikan tugas dan fungsi lembaga peradilan nasional dengan tepat. Yang ketiga, setelah melakukan kegiatan diskusi bersama di dalam kelas, peserta didik mampu menyampaikan argumentasi terkait penyelesaian perkara di pengadilan berdasarkan kompetensi yang dimiliki dengan benar. Dan yang keempat, setelah melakukan pengamatan tentang perilaku hukum dalam lingkungan masyarakat, peserta didik mampu menerapkan perilaku sesuai hukum dalam lingkungan masyarakat dengan baik. Itu adalah tujuan pembelajaran pada kesempatan ini. Baik, pembahasan yang berikutnya ada 3 tahapan. Bagian A, sistem hukum nasional. Bagian B, sistem peradilan nasional. Dan bagian C, menunjukkan perilaku sesuai hukum nasional. Kemudian, kita bicara bagian A, sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional, di sini ada 2 bagian, diantaranya adalah 1, hakikat hukum. Yang kedua, tata hukum nasional. Nah, tadi sedikit sudah Bapak sampaikan, apa itu hukum?
Hukum secara umum yaitu seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Itu arti dari hakikat hukum. Nah, unsur-unsur hukum. Unsur-unsur hukum di sini diantaranya adalah aturan tentang tingkah laku manusia. Ya. Jadi unsur hukum itu ada 5. Yang pertama apa tadi? Aturan tentang tingkah laku manusia. Yang kedua yaitu berisi perintah dan larangan. Yang ketiga, dibuat oleh pihak dan lembaga yang berwenang. Yang keempat, sifat, mengatur, memaksa, dan mengikat. Dan yang kelima, yaitu sanksinya tegas dan nyata. Itu adalah unsur-unsur hukum. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu tujuan hukum. Tujuan hukum yang pertama adalah menciptakan suasana damai dan tertib. Yang kedua, melindungi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum. Dan yang keempat, mencegah perilaku sewenang-wenang atau mencegah perilaku tindakan sewenang-wenang. Itu adalah tujuan hukum. Sampai di sini tentunya kalian sudah memahami. Baik, kalau kalian sudah memahami, mari kita lanjutkan, yaitu penggolongan hukum. Nah, penggolongan hukum ada beberapa diantaranya di sini. Apa itu diantaranya? Yaitu penggolongan hukum didasarkan pada sumbernya. Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Kemudian berdasarkan isinya. Berdasarkan bentuknya. Dan yang keempat, berdasarkan tempat berlakunya. Kemudian berdasarkan waktu berlakunya. Keenam, berdasarkan cara mempertahankannya. Kemudian berdasarkan kekuatan berlakunya atau sifatnya. Kemudian berdasarkan wujudnya. Dan yang ke-9, berdasarkan luas berlakunya. Itu adalah penggolongan hukum. Berikutnya, berdasarkan sumbernya. Ya. Kalau kita berbicara hukum berdasarkan sumbernya, itu ada 5. Nah, apa saja berdasarkan sumbernya? Yang pertama adalah undang-undang. Apa itu undang-undang? Undang-undang itu adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga, yaitu lembaga DPR, dan harus mendapatkan persetujuan presiden. Kita ulangi, undang-undang dibuat oleh lembaga legislatif dan harus mendapatkan persetujuan lembaga eksekutif. Siapa itu legislatif? Legislatif itu adalah lembaga yaitu DPR dan lembaga-lembaga DPD. Kemudian yang kedua yaitu traktat. Apa itu traktat? Traktat itu artinya perjanjian yang dibuat oleh 2 negara atau lebih. Kita ulangi, traktat adalah perjanjian yang dibuat oleh 2
negara atau lebih mengenai persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. Itu traktat. Nah, tahapan-tahapan dalam perjanjian tentunya pada umumnya itu ada 4. Yang pertama apa? Penetapan isi perjanjian dalam bentuk konsep. Yang kedua, persetujuan DPR atau lembaga legislatif masing-masing negara yang membuat traktat. Yang ketiga, ratifikasi atau pengesahan oleh kepala negara masing-masing negara yang terikat dalam traktat tersebut. Yang keempat, yaitu pengumuman dilakukan dengan penukaran piagam perjanjian. Itu traktat. Sekarang yang ketiga apa? Jurisprudensi. Apa itu jurisprudensi? Jurisprudensi itu adalah merupakan keputusan hakim terdahulu atas suatu perkara yang tidak atau belum diatur dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara serupa. Jadi, kita ulangi, jurisprudensi merupakan keputusan hakim terdahulu atas suatu perkara yang tidak atau belum diatur dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara serupa. Itu jurisprudensi. Sementara kebiasaan atau disebut juga hukum tidak tertulis. Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang terhadap hal yang sama. Kita ulangi, kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang terhadap hal yang sama. Kemudian diterima serta diakui oleh masyarakat sebagai norma bersama. Meskipun tidak tertulis, hukum ini, kebiasaan menjadi salah satu norma hukum yang dipatuhi oleh masyarakat. Itu adalah kebiasaan. Kemudian yang kelima adalah doktrin. Doktrin merupakan pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan sebagai dasar ataupun asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya. Itu adalah hukum didasarkan pada sumbernya. Ada 5. Apa saja itu diantaranya? Yang pertama, undang-undang. Yang kedua, traktat. Yang ketiga, jurisprudensi. Yang keempat, kebiasaan. Dan yang kelima, yaitu doktrin. Baik, kita lanjutkan sekarang. Sekarang, hukum berdasarkan isinya. Hukum berdasarkan isinya itu ada 2. Yaitu ada hukum privat dan ada hukum publik. Apa itu hukum privat? Hukum privat, hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara. Hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara. Nah, maksudnya apa? Maksudnya apabila kalian berkaitan dengan perdagangan, berkaitan dengan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain, itu diatur berdasarkan hukum privat. Nah, di sisi lain, yang kedua yaitu hukum publik. Publik atau disebut juga umum. Hukum publik artinya hukum yang mengatur kepentingan publik atau kepentingan umum. Jadi segala sesuatu yang bersifat umum itu adalah dinamakan atau berkaitan dengan hukum publik.
Kita lanjutkan hukum yang berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, ada hukum tertulis dan ada hukum tidak tertulis. Nah, apa itu hukum tertulis? Peraturan yang dapat kita lihat dan rasakan, serta kita ketahui. Dan kita ulangi, bisa juga diartikan peraturan yang tertulis dan berwujud dalam lembaran-lembaran. Jadi, hukum tertulis, peraturan yang dapat kita lihat dan rasakan, serta kita ketahui. Atau peraturan yang tertulis dan berwujud dalam lembaran-lembaran. Misalnya apa? Misalnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian undang-undang. Kemudian peraturan pemerintah. Itu contoh hukum tertulis dan masih banyak lagi. Yang kedua, yaitu hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis, hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat. Atau dengan kata lain, hukum tidak tertulis itu adalah peraturan yang tidak ditulis secara resmi, tetapi tetap dipatuhi oleh masyarakat. Itu hukum yang tidak tertulis. Nah, misalnya apa? Misalnya yaitu adat istiadat dan kebiasaan. Kalau di Bali itu namanya, umpamanya adat istiadat itu namanya awik-awik. Kemudian kalau dalam peraturan yaitu pertanian, misalnya tentang pengairan, subak. Nah, itu hukum yang tidak tertulis tapi dipatuhi oleh warga masyarakat. Nah, sekarang berdasarkan cara mempertahankannya. Ya, berdasarkan cara mempertahankannya. Hukum yang didasarkan cara mempertahankannya yaitu ada dua, yaitu hukum material dan hukum formal. Hukum material itu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat. Atau bisa juga hukum yang berisi perintah dan larangan. Ya. Hukum material itu bisa juga diartikan hukum yang berisi perintah dan larangan. Contohnya apa? Contohnya hukum pidana. Nah, kemudian yang kedua, hukum formal. Hukum formal itu bisa diartikan bahwa hukum yang mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Itu adalah hukum formal. Atau dengan kata lain, hukum yang mengatur tata cara melaksanakan serta mempertahankan isi dan hukum material. Contoh, hukum apa? Hukum acara pidana. Itu masuk pada hukum formal. Barangkali sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Sekarang berdasarkan waktu berlakunya. Nah, berdasarkan waktu berlakunya, di sini ada dua. Apa itu diantaranya? Yaitu hukum yang namanya ius constitutum. Ya, apa? Coba diulangi. Ius constitutum. Nah, berdasarkan berlakunya, yang pertama adalah ius constitutum. Ius constitutum itu adalah hukum
yang berlaku pada masa yang akan datang. Atau dengan kata lain, ius constitutum itu hukum yang sedang berlaku saat ini pada suatu tempat dan waktu tertentu. Kalau pada masa yang akan datang itu adalah hukum ius constituendum. Nah, kemudian sebagai tambahannya bahwa berdasarkan waktu berlakunya itu ada juga yang berpendapat bahwa ada hukum positif, di mana hukum yang berlaku sekarang, ya, hukum yang berlaku sekarang. Baik, kita ulangi. Berdasarkan waktu berlakunya, ada hukum positif. Apa itu hukum positif? Hukum positif itu disebut juga ius constitutum. Apa itu artinya? Hukum yang berlaku sekarang. Contohnya apa? Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Yang kedua yaitu ius constituendum, atau hukum yang berlaku pada masa yang akan datang. Hukum yang berlaku pada masa yang akan datang, atau dengan kata lain ius constituendum. Contohnya apa? Undang-undang tentang pembuangan limbah. Nah, undang-undang tentang pembuangan limbah. Kemudian berikutnya adalah hukum antar waktu hukum intransitoir. Kita ulangi. Yang ketiga adalah hukum antar waktu atau hukum transitoir. Itu sebagai tambahannya. Apa itu? Hukum mengenai hubungan antar peristiwa hukum yang berlaku saat sekarang dan hukum yang berlaku pada masa lalu. Misalnya apa? Misalnya pasal aturan peralihan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum diamandemenkan. Nah, baik, kita lanjutkan, yaitu berdasarkan tempat berlakunya. Berdasarkan tempat berlakunya, diantaranya adalah yang pertama adalah hukum nasional. Ya. Kemudian yang kedua, hukum internasional. Ada juga apa? Hukum lokal. Nah, berdasarkan tempat berlakunya, yang pertama hukum nasional. Apa itu hukum nasional? Hukum nasional itu adalah hukum yang dibuat oleh negara tertentu dan hanya berlaku dalam batas-batas wilayah tertentu. Kita ulangi. Hukum yang dibuat oleh negara tertentu dan hanya berlaku dalam batas-batas wilayah tertentu. Bisa dipahami? Nah, apa itu contohnya hukum nasional? Contohnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara. Contohnya apa? Contohnya yaitu Statuta Roma. Nah, Statuta Roma itu adalah hukum yang memuat aturan-aturan dalam hubungan antar bangsa. Dan yang ketiga yaitu apa? Tadi hukum lokal. Apa itu hukum lokal? Hukum lokal, hukum yang hanya berlaku pada masyarakat tertentu atau daerah tertentu. Contohnya apa? Contohnya peraturan daerah. Ya.
Nah, peraturan daerah umpamanya di Jogja atau di daerah istimewa Yogyakarta berbeda dengan peraturan daerah yang ada di wilayah lain. Misalnya apa? Misalnya di daerah Tegal, di daerah Cirebon, dan lain sebagainya. Itu adalah berdasarkan tempat berlakunya. Nah, sekarang berdasarkan kekuatan berlakunya. Kalau berdasarkan kekuatan berlakunya, di sini ada dua diantaranya. Yang pertama, hukum yang bersifat memaksa. Apa itu? Aturan hukum yang dalam keadaan konkret menjadi prioritas utama dilaksanakan. Hukum yang bersifat memaksa artinya aturan hukum yang dalam keadaan konkret menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Dan yang kedua, hukum yang bersifat mengatur, yaitu aturan hukum yang dapat dikesampingkan para pihak yang bersangkutan. Hukum yang bersifat mengatur. Baik, kita lanjutkan. Berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, hukum itu ada dua, hukum objektif. Artinya hukum yang lebih menekankan pada substansi hukum itu sendiri. Hukum yang lebih menekankan pada substansi hukum itu sendiri. Dan yang berikutnya adalah hukum subjektif. Artinya, hak dan kewajiban seseorang yang diperoleh berdasarkan hukum objektif yang berlaku. Itu adalah berdasarkan wujudnya. Sekarang berdasarkan luas berlakunya. Ada dua, ada hukum umum, ada hukum khusus. Hukum umum, aturan hukum yang dibuat oleh pihak dan lembaga yang berwenang. Kemudian hukum khusus, aturan hukum yang dibuat hanya berlaku untuk aspek dan golongan tertentu yang bersifat khusus. Nah, sekarang bagian 2 yaitu tata hukum nasional. Tata hukum nasional itu diantaranya ada dua, yaitu yang pertama lahirnya tata hukum Indonesia, dan yang kedua tata hukum urutan peraturan perundang-undangan nasional. Nah, sekarang kita lihat lahirnya tata hukum di Indonesia. Tata hukum Indonesia itu diawali dengan adanya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, begitu pembukaan itu disahkan tahun berapa? Siapa yang tahu? Tahun berapa? Iya, baik. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Sebelum PPKI, siapa yang menyusun? Yang menyusun yaitu badan yang namanya BPUPKI. Ya, BPUPKI itu awal dalam menyusun, yaitu satu diantaranya adalah tentang dasar negara, dan yang kedua adalah tentang Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah naskah proklamasi kemerdekaan. Itu lahirnya tata hukum Indonesia. Nah, sekarang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Bisa kita lihat di sini. Urutannya, jadi nanti kalau kalian umpamanya disuruh menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan, harus berurutan. Atau dengan kata ini secara hierarkis, tidak boleh dibolak-balik. Coba perhatikan di sini.
Urutan yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu sebagai urutan yang pertama, sebagai landasan untuk menetapkan peraturan-peraturan di bawahnya. Nah, peraturan di bawahnya apa itu? Yaitu diantaranya adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, atau dengan kata lain Perpu. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tadi sudah Bapak sampaikan, undang-undang dibuat oleh siapa? Undang-undang dibuat oleh Badan Legislatif atau DPR dan DPD. Kemudian undang-undang itu dibuat dan disahkan oleh siapa? Oleh Presiden. Jadi undang-undang dibuat dua lembaga. DPR, apabila yang buat DPR dan harus disahkan oleh Presiden. Nah, apabila undang-undang itu belum dibuat, tapi pemerintah sudah melaksanakan, nah, maka dibuat yang namanya Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu peraturan pemerintah. Siapa peraturan pemerintah? Peraturan pemerintah itu yang membuat adalah pemerintah, Presiden bersama para menteri atau para pembantunya. Dan yang berikutnya, yang kelima adalah peraturan presiden. Peraturan presiden itu dibuat oleh presiden yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Berikutnya adalah peraturan daerah provinsi yang dibuat oleh siapa? Oleh DPRD dan gubernur. Kemudian peraturan daerah, kabupaten atau kota. Peraturan daerah, kabupaten atau kota ini dibuat oleh siapa? Dibuat oleh siapa? DPRD dan bupati atau wali kota. Baik, itu adalah tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Sekarang kita lanjutkan. Anak-anak, karena waktu yang tidak cukup, maka pertemuan hari ini hanya sekian saja, dan kita lanjutkan nanti pada waktu minggu yang akan datang. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, kalian bisa menguasai materi, bisa memahami materi apa yang tadi Bapak sampaikan. Dan kita berjumpa di lain waktu dan dari kesempatan, dan mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.